Oke, digital forensik ini biografi saya Bapak Ibu. Saya digital forensik praktisi yang sudah menangani sekitar 57 evidence. Jadi waktu di BSSN sama yang sekarang juga sekarang udah 60 sih, 60 evidence. Terus kemudian sudah menangani dari 30 customer, baik itu misalkan government maupun company. Terus juga pernah menghasilkan 24 strategic dokumen. Salah satunya saya mengusulkan rekomendasi untuk RUU Kamsiber, baik itu dari definisi di dunia cyber, sekaligus dengan framework dan bisnisnya. Terus kemudian ya salah satu juga bikin Renstra dulu biasanya dipercaya untuk bikin Renstra di BSSN. Terus kemudian training stakeholder sudah ada 10 di BSSN sendiri, terus di BKN, terus kemudian di Jakarta Lab, saya juga sebagai instruktur dari Jakarta Lab, terus kemudian instruktur dari Cyber Academy juga, terus kemudian Digital and Kominfo sekarang jadi instruktur juga, gitu. Di Telkom juga pernah, terus kemudian 4 publikasi, salah satunya internasional mengenai social network analytics. Juga saya pernah dipercaya menjadi perwakilan bilateral delegasi bilateral Pak, antara Uni Eropa, antara sama US, terus kemudian New Zealand sama Spanyol. Ini kontak saya Pak. Ya, saya biasa main di Twitter, ya, Instagram juga ada. Terus ini kontak saya, email saya. Saya biasa juga main di LinkedIn Pak. Jadi ternyata kalau LinkedIn tuh buat profesional ternyata di sana. Pendidikan saya di Sekolah Tinggi Sandi Negara dulu, kemudian disuruh kuliah lagi di ITB jurusan Chief Information Officer. Dulu di Sekolah Tinggi Sandi Negara sebagai teknik kripto. Kemudian sertifikasi saya di tahun 2018 dan 2021 kemarin udah diperpanjang karena memang sertifikasi forensik ini sebagai istilahnya SIM-nya lah Pak. SIM-nya untuk memegang barang bukti. Istilahnya harus ada sertifikasi keahlian di sana. Oke, dulu saya di Lembaga Seni Negara, kemudian berubah menjadi BSSN tahun akhir 2017 sebagai forensik analis, kemudian di Jakarta Lab, Cyber Army, terus Digital Kominfo, dan sekarang di private company. Oke, nah inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara forensik, ada yang tahu nggak Bapak Ibu, sebelah kanan ini apa, sebelah kiri apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau yang sebelah kanan ini adalah, coba ada siapa? Siswanya ada 12 orang berarti Pak ya? Iya betul, tapi ada beberapa teman saya yang saya ajak join juga ya. Oh Biar iya. banyak karena topiknya menarik nih, Pak. Oh, topiknya menarik. Oke. Nah ini kalau kita bicara tentang investigasi forensik, itu nanti saya akan jelaskan apa perbedaan audit sama digital forensik. Ya, Mona Lisa sama The Last Supper, Pak Heriono. Nah, jadi ini adalah Mona Lisa dan ini adalah The Last Supper. Sampai lukisan ini kan terkenal sampai sekarang menjadi legenda. Tahu siapa Pak? Pelukisnya Pak? Pak Heri pasti bisa jawab nih langsung nih. Leonardo da Vinci. Ya. Kenapa saya ngambil Leonardo da Vinci? Biasanya kalau beberapa ahli forensik kalau misalnya mengajar itu pasti ada Leonardo da Vinci. Nah ini, Leonardo da Vinci pernah bilang ini, savoir vedere, knowing how to see. Bagaimana kita melihat gitu. Jadi artinya itu secara sederhananya itu out of the box Pak. Kalau misalkan di depan kita itu ada laptop, ya kita harus secara keseluruhan. Di belakang laptop tuh ada network, di belakang laptop itu ada misalkan lemari atau misalkan bukti, misalkan note atau dan lain-lain. Jadi harus melihat secara keseluruhan.
Kalau misalkan Bapak ngelihat di ruangan Bapak sekarang ini ya seperti itu. Tapi kalau kita misalkan ditarik ke belakang atau ke atas, itu kita akan melihat di sebelah kanan kiri kita ada tetangga, terus ada jalan raya gitu. Jadi kita harus melihat tuh, kita harus tahu bagaimana kita melihat sesuatu gitu. Jadi secara global, secara whole gitu. Jadi jangan hanya fokus di satu titik. Misalkan ada suatu kasus pembunuhan gitu misalkan. Nah, kita jangan fokus di kasus pembunuhannya, tapi harus melihat ke belakangnya. Dari historinya dia. Kenapa misalkan si si korban ini dibunuh, historinya apa, dia profilnya seperti apa, teman-teman dekatnya itu seperti apa, lingkungan dia seperti apa, yang kenal dengan dia itu siapa. Jadi harus global, harus melihatnya ke belakang. Gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu mau ngelihat itu bagaimana dengan jelas itu posisi forensik itu di mana. Nah ini serial Korea Pak. Saya kemarin udah nonton udah dua session ya. Dua session ini Partner for Justice. Jadi di sini akan membedakan di mana posisi investigator, di mana posisi si forensik. Gitu. Nah ini kalau di sana tuh sebagai jaksa lah. Jaksa tuh kalau ibaratkan itu suka asumsi Pak ya. Kan kita kalau mau investigasi asumsi kayaknya dia. Nah, itu kan baru asumsi Pak ya. Nah, pembuktiannya itu dilakukan oleh ahli forensik di sana. Karena ahli forensik itu berdasarkan sains gitu. Nah, kalau di film ini seru nih Pak. Kalau mau nonton Pak. Ini jaksa, terus jaksa N namanya. Ini ahli forensik di sini. Ketua tim forensiknya dia. Terus kemudian, nah ada lagi film namanya Sherlock Holmes. Kalau Bapak Ibu sudah melihat Sherlock Holmes, Pak, itu kalau ngelihat di sini juga jelas. Di sini ahli forensiknya ini investigator. Oke, coba lihat nih. Ini sebagai salah contoh bagaimana seorang investigator tuh. Kadang di tim forensik, tim investigasi forensik itu ada orang-orang yang memang kayak gini Pak. Aduh sesuai ini aja lah, bongkar. Gitu. Kadang kamu mah lama ya udah gitu. Kadang ada gitu Pak di tim kita tuh. Lama kayak gini mah. Udah kerjain aja. Gitu. Ada beberapa yang di tim saya juga, lama udah kesini aja gitu. Jadi jalurnya itu kalau kita di tim forensik itu ada yang lurus Pak sesuai dengan prosedur apa, maksudnya sesuai dengan polanya. Ada yang jejak polanya buat menemukan bukti itu, ada yang melambung gitu. Nah itu karakter-karakter sipil itu emang harus diperlukan juga di dunia forensik. Gitu. Ya, membayangkan bagaimana TKP ini, kejadian TKP ini seperti apa. Dia membayangkan, karena memang dia ahli di sini, dia langsung si Sherlock Holmes ini out of the box ya, dia kan langsung di belakangnya itu. Oh kayaknya nih pelakunya tuh dia meracik sesuatu gitu. Nah, ini ahli forensiknya. Nah, terus tuh dia tuh ngebayangin, ini kayaknya dia ngebakar, posisinya seperti ini. Coba kamu periksa ini. Ini tulisan apa? Nah, ini di sini ada ahli forensik di sini. Hampir sama di dunia forensik kedokteran atau digital itu hampir sama semuanya. Kimia, dia ngebayangin. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara di forensik digital, kita harus membayangin kalau misalkan suatu sistem itu dihack. Nah, itu gimana sih caranya gitu. Cara dia masuk itu seperti apa gitu. Jadi bukan kita menjadi hacker, tapi bagaimana caranya dia gitu. Bagaimana caranya dia, kayaknya masuk dia, terus buktinya apa sih di sana gitu. Nah, oke, seperti ini Pak ya, cara berpikirnya gitu. Oke. Nah ini kalau Bapak tahu ini Stuxnet Pak, sudah tahu nggak Pak Stuxnet Pak? Jadi pertama itu ini adalah pelibatan negara dalam sebuah serangan cyber gitu di sini. Jadi dulu tuh istilahnya ada di tenaga nuklirnya Iran gitu. Jadi kalau mau sejarahnya itu gini Pak, Stuxnet itu. Jadi dulu tuh
lokasi di Iran tuh akan dikembangkan reaktor nuklir Pak di sana tuh, reaktor nuklir. Nah kemudian didukung sama US gitu. Nah karena terjadi pergantian pimpinan, nah pimpinan yang baru ini dia selek sama US, gitu. Selek sama US, habis itu ya akhirnya tidak didukung untuk reaktor nuklir ini. Nah kemudian karena udah saling agak musuhan lah, baed-baedan lah kalau bahasa bahasa Sundanya itu baed-baedan. Jadi si Iran pemimpin itu musuhan sama Amerika, akhirnya dia ngebangun kembali reaktor nuklir ini. Didatangkanlah seluruh ahli-ahli nuklir yang dulu dididik oleh Amerika gitu kan. Nah dibuatlah itu. Nah akhirnya Amerika kepanasan gitu. Akhirnya dia gimana caranya itu ngancurin si reaktor nuklir. Sederhana sih Pak. Pertama tuh dia social engineering. Jadi ada kerjasama, dapat informasi itu ada kerjasama antara pemerintah Israel sama US untuk menghancurkan si Iran ini. Nah, kerjasama social engineering tuh si vendornya si perusahaan nuklirnya Iran tuh siapa gitu, siapa aja gitu. Ada kalau nggak salah sih nggak satu, ada 2 atau 3 deh. Nah dari sana tuh mulai social engineering, masuk tuh udah kenal siapa, akhirnya dapatlah satu USB. Nah, kan kalau nuklir itu dia ada apa istilahnya, ada bagian-bagiannya nggak boleh terkoneksi dengan internet gitu. Ada ruangan yang nggak boleh terkoneksi internet, ada ruangan yang memang untuk nuklir itu nggak boleh ada sama sekali jaringan internet di sana. Terus ada jaringan intranet di sana, baru ke sananya ada jaringan eksternal gitu. Nah, sebenarnya ke si pegawai itu Pak, si pegawai itu dia mulainya itu di wilayah komputer biasa gitu, stepnya belum ke ring 1 lah, di ring berapa gitu. Nah udah mulai ngejalar terinfeksi satu komputer, mulai dia ngejalar dia tuh akan mencari ke komputer-komputer lain gitu. Akhirnya sampai ke satu komputer yang memang itu dipakai oleh engineer yang memang dia khusus untuk internetnya tuh lokal. Nah, akhirnya terhubung. Nah, jadi di mesin SCADA untuk di nuklir itu cuman ada satu port USB. Nah, itu kecolok di sana. Tuh, dia udah mulai masuk. Akhirnya ya kompromis, Pak. Kompromis, istilahnya zero day lah pada hari itu juga. Ya udah, akhirnya masuk ke ruang mesin nuklir SCADA, akhirnya mematikan pendingin dari mesin nuklir. Nah, contohnya kayak gini Pak. Ini ada film Pak. Namanya Black Hat nih Pak. Kalau Bapak tahu. Ini saya Black Hat di sini. Saya perpanjang sini. Ini yang di Indo ya? Kenapa? Yang di Indonesia ya ini ya? Ya ini syutingnya di Indonesia ya Black Hat ya? Iya. Ini lokasinya nih. Ini lokasi reaktor nuklirnya ini. Ya ibaratkan ini Iran lah, tapi digambarkan nggak tahu lokasinya di mana. Nah seperti ini. Nah kalau di dunia forensik ini bisa diforensik Pak. Ini kita menyebutnya malware forensik di sini. Jadi karena dia mengirimkan malware gitu. Nah gimana caranya? Nah, stabil dia di 100 rpm. Jadi seputaran pendinginnya itu 100 rpm. Kita nonton-nonton dulu ya. Jadi nanti yang berat-beratnya di belakang. Harusnya saya ini ya ganti-ganti gitu ya. Saya nonton-nonton aja dulu. Nah, ini di wilayah digitalnya. Ini udah ada kompromis di sini. So,
Ada satu jaringan ke eksternal di sini. Oke, terkoneksi dengan dikontrol sama ini nih. Si attacker-nya sini nih. Cuman yang kemarin kejadian di Iran tuh alhamdulillahnya itu nggak meledak. Alhamdulillahnya nggak meledak. Ya udah tuh, si attacker sudah sistem untuk compromise, udah remote eksekusi, ya udah. Udah. Jadi Stuxnet itu salah satu serangan cyber yang melibatkan negara paling besar sampai sekarang. Sederhana dia tuh, cuman mematikan atau mempercepat pendingin dari reaktor nuklir. Tuh, naik ya. Jadi makin kencang. Nah, kalau uranium itu kan kalau misalkan nggak ada pendingin itu panas terus dia tuh, mulai panas. Nah, pendinginnya mati. Ini kisah nyata nih Pak. Cuman nggak sampai meledak kayak gini di film ini. Kan kayak kasus ini Pak ya, Chernobyl. Nah ini tahu juga Pak serangan virus WannaCry yang dia menginfeksi ke critical infrastruktur, salah satunya di dunia kesehatan. Ini WannaCry ini ramai nih. Sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini. Sehingga pada munculnya di bulan April, kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini, tepatnya di akhir pekan lalu, sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ini ramai. Jadi bayangkan Pak, kalau di dunia kesehatan di rumah sakit itu Padahal jika sejak bulan kita nggak bisa, si tenaga kesehatan nggak bisa mengakses gitu kan. Dan untuk ini WannaCry yang kemarin ramai. Nah, kita juga kena waktu itu di rumah sakit yang mana ya, saya lupa, di Jakarta Selatan. Namun hingga kini untuk WannaCry hasil lebih dari setengah serangan yang ada hampir ke seluruh negara Indonesia udah masuk kemarin. Negara ini terkena di Rusia. Rusia menjadi negara paling. Nah, tahu satu lagi Pak, nih ramai. Di ahli forensik itu pasti kerjanya kayak gini. Kemudian 16. Ini Pak Nuh nih Pak, guru saya Pak. Yang kasus kopi Jessica. Ini video forensik nih. Jadi kita ngambil dari DVR, itu diisi storage-nya, servernya CCTV, kita analisa. Jadi kan kalau gambar, kalau video itu gambar yang berjalan Pak ya. Nah, kita kan Pak tahu kan di layar itu ada pixel gitu kan. Nah, setiap pixel. Nah, setiap ada pergerakan pixel itu 1 frame. Jadi 1 detik itu bisa beberapa frame. Itu yang kita analisa. Ya, lanjut terus. Nah, ini nanti kita ahli forensik pasti di persidangan kalau diminta hadir di persidangan untuk membuktikan kejadiannya apa sih di CCTV ini. Tadi 16, 18, 39 menoleh tuh, ke kanan, 16, 18, 39 tuh. Ke belakang. Jadi sampai di sebelum second tuh apa sih namanya? 16, istilahnya. Terdakwa foto selfie dibantu sama petugas, salah satu petugas. Nah, jadi kita menyebutnya ada pergerakan gitu kan. Ke arah sekitaran situ. Nah, seperti ini kasusnya. Oke, ini ada juga kasus CCTV Pak. Tahu Pak, yang kasus di Bogor ada siswi yang dibunuh. Jadi tersebar video CCTV tapi nggak jelas. Nih. Yang tersebarnya itu nih aja. Nah, sebelah kiri itu yang didapat sebelah kanan ini adalah yang didapat kepolisian. Hingga ngedatangin FBI buat melakukan forensik terhadap video ini, Pak.
mengikat polisi itu sendiri bahwa mereka bekerja. Oke, jadi penggunanya kayak gini, Pak. Terima kasih banget, Jack. Saya ingin ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, Ini. apakah Anda sempat berhubungan? Jadi bedanya seperti ini, Pak. Hanya sekitar 5 meter sampai ke tangga yang Nah, ini. Ini entah kenapa si Mata Najwa ini timnya itu dapat, Pak, yang sejernih ini, Pak. Jadi posisi CCTV itu berada di jalan dari sini ya, itu yang ada tulisan eksklusif Mata Najwa ya. Jadi itu posisinya turunan dari atas, itu ada turunan. Di sebelah sini ada CCTV mengarah ke jalan, mengarah ke atas. Itu jaraknya hanya sekitar 5 meter. Hanya sekitar 5 meter sampai ke tangga yang pertama, yang motor lewat itu ada posisi CCTV. Oke. Jadi itu, nah ya kira-kira begitu. Dan kemudian tadi yang Nah, ini sampai ngedatangin itu di pria gunung, yang Pak. memang juga Ini tahun berapa saya lupa ini. Diduga sebagai pelaku. Ya, yang ada di gambar itu ya. Nah, ini kejadiannya ini di video forensik ada. Ya, nah, itu. Terus kemudian tahu juga ini, Pak, misteri kehilangan pesawat MH370. Jadi pertama dia dari Kuala Lumpur ke Beijing. Terus hilang kontak di sini, kali terakhir dikesan radar tentara nih. Ini di sini hilang. Tiba-tiba dari kapal punyanya Australia sama Amerika kedetek di sini. Ada suatu apa istilahnya? Sinyal lah di sini hilang. Nah, ini salah satunya, Pak. Ini adalah audio antara ATC dengan si pilot itu. I can also hear. Nah, di video forensik itu kan nah ini sini, Pak. Hup. Nah, kalau di pesawat itu, Pak, atau ini di ATC sama di si pilot. Nah, suara mesin apa? Mesin pesawat itu kan ada Pak ya, zzz gitu kan, ada mesin. Pasti kerekam, Pak. Nih kerekam tuh kayak kecil-kecil gini lah. Nah, ini kalau misalkan Bapak belajar di audio gitu kan, kayak ngedit gitu kan, artinya ini kosong sekali, Pak. Nih, harusnya ada noise di sini. What we see here in the sonogram is the presence of a noise. Harusnya ini nih noise-nya itu ada di sini kayak gini. Tapi di menit ini nggak ada, di detik ini nggak ada yang hilang. Jadi di audio forensik kita bisa melihat itu dia kapan dipotongnya, isinya apa, gitu. Itu di audio forensik. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is clear to Frankfurt. And you can also see the noise. Nah, seperti ini Pak kalau di audio forensik. Via Agota Alpha departure. Ini ada yang hilang tuh. Nah, suara mesinnya pasti ada. Ini nggak sama sekali. Oke, itu dia audio forensik. Nah, ini tahu Pak yang kemarin ASN, Pak, ujian CPNS, kemudian saya dilibatkan waktu kemarin memeriksa ujian masuk ASN. Gitu. Jadi mereka ada beberapa yang apa istilahnya melakukan remote lah, gitu. Ya, terlibat langsung di sini. Nah, ini juga dulu juga di BSN pernah melibatkan ini, Pak. Jadi predator, Pak. Jadi dia itu selama pandemi ini dia ngambil anak-anak jalanan itu dijadikan model sama dia, foto-foto terus dikirim. Nah, kemarin kita dapatkan dari kepolisian dan itu susah di ini, Pak. Si laptopnya itu Nah, ini laptopnya nih. Ini yang kemarin saya pegang ini. Karena laptopnya dia terpassword dan si pelakunya ketika saya minta, Pak, ini passwordnya apa? Itu pelakunya sudah bunuh diri di penjara. Nah, ini passwordnya terkunci, Pak. Kemudian kita bypass dan kita menemukan bahwa memang di drive-nya itu terenkripsi, Pak. Jadi kita nggak bisa, Pak, untuk mendapatkan. Harus di brute force attack. Jadi kan ada namanya partisinya itu di D misalkan, atau di D atau di E, itu dia dienkripsi. Jadi kalau dalam kondisi mati itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Harus brute force attack. Kemarin saya nge-brute force attack itu baru
Baru 2 minggu udah 44 juta password saya berusaha attack. Cuman kendalanya pas sudah 2 minggu itu di lantai lab forensik itu di listriknya mati Pak, dimatikan sama ini security gitu. Padahal udah saya ingetin jangan dimatikan ini, udah ulangi lagi. Nah ini biasa kalau di TKP Pak, orang-orang forensik seperti ini Pak. Ini ada bekas peluru nih. Dia biasanya dikasih label nomor 3, ini nomor 6, ini nomor 7, nomor 8. Nah, sekalian dipoto dokumentasi. Terus dia pakainya APD biar apa? Biar nggak merusak dari TKP. Jejak dia, tangan dia, atau rambut dia di sini. Gitu. Karena akan nanti diperiksa di sini. Gitulah. Istilahnya si TKP itu harus bersih. Nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh dimanipulasi dan lain-lain. Supaya barang buktinya itu benar seperti itu. Dan akan dihadirkan di persidangan sama seperti kita menemukan di TKP. Nah kalau digital forensik seperti ini Pak. Digital forensik itu. Ya jadi kita ke data center atau ke server ya kayak gini Pak. Nah, biasa duduk-duduk sini gitu kan. Duduk-duduk foto. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dokumentasikan semuanya. Jadi lakukan apa yang tertulis dan tulislah apa yang dilakukan. Itu. Jadi semua prosedur kita melakukan sesuatu itu ada prosedur dan ketika kita melakukan itu didokumentasikan. Jadi tulislah apa yang dilakukan, melakukan apa yang tertulis. Nah seperti ini. Ini salah satu syarat Pak kalau di dulu tuh. Kalau mau masuk lab forensik itu minimal harus bisa ngebongkar laptop, ngebongkar PC all in one nih. Itu gimana caranya ngebongkar? Nggak harus pasang lagi Pak. Iya, pasang lagi. Itu syaratnya. Bongkar, terus ambil. Karena kan kita evidence-nya tuh harddisk Pak ya. Harddisk-nya udah dibongkar nih harddisk-nya nih. Ambil harddisk-nya. Kita lakukan akuisisi ini namanya Texon tablet. Ini alat akuisisi, alat cloning lah. Itu. Jadi ini hadis barang buktinya kita cloning, udah simpan ke SSD kita, baru ini balikin lagi. Gitu. Kalau bisa udah dibiarin. Nah nanti kalau bisa di kita mah harus nyala lagi Pak. Harus nyala lagi. Minimal ngebongkar kayak gini lah. Nah ini kalau di mobile forensik itu beda Pak. Dia harus si mobilenya dalam kondisi nyala. Dalam kondisi nyala, kita harus terhubung langsung ke tools forensiknya. Di mobile forensik. Itu nanti akan ketahuan Pak. Dari komputer mobile itu yang dia delete, aktivitas dia ngapain aja itu ke detect semua. Nah ini sebelum kita beralih ke materinya. Jadi sederhananya gini Pak. Ini adalah kalau kita bicara tentang posisi di forensik itu seperti apa, jadi kalau kita bicara tentang cyber itu seperti apa. Jadi dulu dosen saya itu di TB itu pernah bilang tuh masa depan ke depan tuh akan ramai tentang namanya cyber physical. Gitu. Nah ini adanya cyberspace. Jadi dulu Pak Eko Indrajit itu Profesor Eko Indrajit dia mempropos cyber 6, yaitu cyber itu cyberspace, cyber threat, cyber security, cyber attack, cyber crime, sama cyber law. Saya modifikasi Pak, jadi cyber 8. Jadi saya menambahkan cyber resource sama cyber resilient di sini. Jadi cyberspace itu kumpulan infrastruktur Pak, kumpulan infrastruktur apapun itu, sensor, prosesor, aplikasi, alat IT semuanya. Nah perbedaannya adalah ketika terhubung dengan teknologi informasi lainnya. Nah jadi kalau misalkan ada handphone tapi tidak terkoneksi dengan apapun, nah itu tidak terkoneksi dengan apapun itu hanya disebut teknologi device IT lah, device teknologi ya IT. Tapi kalau misalkan si handphone itu terhubung dengan misalkan handphone lain atau terhubung dengan misalkan Bluetooth, terhubung dengan WiFi, terhubung misalkan dengan jaringan, itu disebut cyber. Jadi cyberspace itulah kumpulan infrastruktur yang terhubung dengan teknologi informasi lainnya. Itu kuncinya adalah keterhubungan, Pak. Misal contoh lagi,
lampu, Pak. Lampu itu cuman alat elektronik biasa gitu, tapi dia disebut cyber, masuk ke lingkup cyber ketika dia terhubung dengan Bluetooth kita di handphone. Nah, IoT biasanya sekarang di eranya. Nah, ketika terhubung itu udah masuk si lampu itu masuk ke cyber physical. Nah, cyber research di sini adalah semua informasi yang di luar dari cyberspace gitu. Nah, salah satu informasi, sistem, aplikasi semuanya dan lain-lain. Jadi si attacker itu dia nggak akan nyerang sesuatu kalau nggak ada nilai di sana, Pak. Nah, kemudian kita sudah logikanya, kita sudah punya emas misalkan ya, kita sudah punya informasi ya misalkan emas lah, kita punya emas. Nah, sehingga kita ada rasa ancaman nih si emas ini pasti akan akan dicuri atau misalkan akan dirampok gitu kan. Nah, ini disebut dengan cyber threat. Jadi ancaman-ancaman gitu. Nah, ancaman di sini kan ada ancaman karena niat, Pak. Orang tuh kalau mau nyerang tuh karena niat gitu kan. Karena memang dia memang kalau di teknologi misalkan dia pengen merubah tuh, Pak, merubah isi website gitu kan. Atau memang dia pengen mematikan sistem di sini. Ancamannya banyak di sini, Pak. Nah, setelah ada ancaman kita ya udahlah gimana supaya sistem kita itu nggak diserang gitu kan. Ya udahlah pakai cyber security di sini. Nah, cyber security itu secara global itu ada 3, Pak. Ada keamanan datanya. Jadi si data kita amankan dalam bentuk kriptografi. Salah satunya. Terus yang kedua adalah kita mengamankan jalurnya. Komunikasi A dan komunikasi B itu diamankan. Itu jalurnya. Terus yang ketiga adalah keamanan infrastrukturnya. Itu. Keamanan teknologinya. Gitu. Itu kita mengamankan seperti itu. Kemudian serangan itu tetap terus berjalan. Di website itu pasti ada yang nyoba-nyoba gitu kan. Nah, cyber attack ini terbagi menjadi 2, Pak, dalam secara global itu. Ada cyber attack IT sebagai tools itu. Jadi ibaratkan komputer Bapak digunakan buat menyerang. Nah, terus IT sebagai target. Targetnya itu misalkan server gitu. Ada kedua-duanya gitu, menggunakan cyber attack. Nah, dari serangan itu kita bandingkan apakah sesuai dengan regulasi atau aturan perundang-undang kita atau enggak. Kalau misalkan melanggar ya ada namanya cybercrime di sini. Posisi dari cybercrime. Jadi intinya kalau cybercrime itu kalau dia melanggar aktivitas komputer dia melanggar undang-undang. Itu bisa dilihat di pasal Undang-Undang ITE dari pasal 27 sampai pasal 33, Pak. Itu. Mengenai itu misalkan dibunyinya itu mematikan komputer tanpa sepengetahuan teman kita, itu termasuk, Pak. Itu udah termasuk. Nah, kemudian ada cyber lawan di sini adalah dengan adanya Undang-Undang ITE, Pak, di sini. Nah, apa itu cyber resilience? Cyber resilience itu ketahanan suatu organisasi, suatu negara, baik itu dari sisi proses bisnisnya, sisi visi misinya, sisi teknologinya, untuk tetap bertahan, Pak. Jadi ketika semua sudah ada dari proses bisnisnya dihajar terus, diserang, gitu, tapi dia tetap bertahan, Pak, di sana. Nah, itu. Sekarang lagi ramai itu istilah dengan cyber resilience. Nah, itu, Pak, gambarannya tentang cyber resilience. Nah, kalau kita bicara tentang cyber security, seperti ini, Pak, gambarannya. Intinya sih, Pak. Intinya itu kalau kita bicara tentang cyber security, intinya ini doang, Pak. Ada fungsi identifikasi, ada proteksi, deteksi, respon, sama recovery. Nanti jalan lagi ke sini. Dari recovery ke sini lagi. Apa itu identifikasi? Identifikasi know your asset. Kita harus tahu aset kita. Jadi sebelum kita membangun suatu cyber security, kita identifikasi aset kita. Aset itu salah satu aset informasi pegawai, informasi pejabat, informasi strategi kita, terus informasi teknologi yang kita gunakan itu apa gitu. Nah, ini fungsinya, ini subkategorinya di sini ada, Pak. Kita dari identifikasi itu kita akan bicara tentang asset management, business environment, governance, assessment, risk management strategi, dan supply chain. Dulu biasanya itu ada satu yang nggak ke cover di sini supply chain.
Saya terus diskusi, ini harus adanya supply chain, fungsi kita di BSSN gitu kan. Biar apa Pak? Sekarang tuh malware tuh udah embed ke si hardware-nya Pak. Udah embed ke hardware-nya, melakukan spy. Gitu. Nah, sudah kita mengidentifikasi aset kita, baru kita batasi nih bahaya-bahaya kita dengan fungsi proteksi. Baik itu dengan akses kontrol, terus kita training staff kita, terus awareness dari pimpinan, terus kita amankan datanya, amankan informasinya, amankan teknologinya, dan jangan lupa maintenance di sini. Ini fungsi proteksi. Nah, kemudian setelah kita melakukan proteksi sistem kita, nah, baru kita deteksi. Intinya find the bad actor. Jadi kita lihat di jaringan anomalinya seperti apa, eventnya seperti apa, terus monitoring security continuous monitoring itu supaya berkelanjutan seperti apa monitoringnya, terus proses deteksinya seperti apa. Nah, tentu di sini jebol Pak, misalnya sistem kita itu terjadi misalkan insiden, ada akses ilegal atau misalkan data breach, website kita kena hack. Nah, baru ada namanya respon di sini. Kita merespon tentang suatu insiden. Nah, intinya adalah hand the bad actor and explore. Kita cari bad actor-nya dan modusnya seperti apa. Nah, biasanya ketika ada insiden tuh kita planning dulu Pak, jangan apa istilahnya gerasak-gerusuk gitu. Kita planning dulu nih. Respon planning seperti apa. Kita komunikasikan. Nah, komunikasikan di sini tuh bahwa kita terjadi insiden. Nah, si forensik itu posisinya di sini Pak, di analisis Pak. Jadi kalau kita breakdown dari si NIST Cyber Security Framework ini, kita breakdown di subfungsi, subkategorinya ini analisis forensik itu di sini, di bagian analisis. Jadi kalau kita bilang adalah forensik itu adalah di bagian respon. Dan dia adalah post incident. Gitu. Nah, terus kemudian kita melakukan mitigasi, terus kemudian melakukan perbaikan. Setelah kita melakukan ini semua, baru kita get back to a normal set atau recovery. Nah, recovery itu ada recovery planning, improvement, sama communication. Oke, kita perbedaan nih. Pak, apa bedanya find the bad actor sama, nih hampir sama Pak, find the bad actor sama hand the bad actor. Nah, perbedaannya adalah deteksi ini hanya melihat pattern-nya aja Pak. Karena dia tuh 24/7 Pak, biasanya. Ini tim-tim monitoring itu 24/7 gitu. Nah, dia hanya dia punya parameter dia. Dikatakan bahwa itu adalah malware, oh ini malware, oh ini misalkan ada ransomware, oh ini terdeteksi ada serangan SQL gitu. Dia cuma itu doang, cuma melihat pattern-nya. Cari doang. Nah, di analisisnya di sini direspon ransomware di mana sistemnya. Terus kita cari dia ngapain aja gitu. 5W1H-nya tuh di sini ada di sini, di respon ini. Oke, itu. Terus tanya lagi, Pak, apa perbedaan communication di respon sama communication di recovery, Pak? Oke, perbedaannya adalah ini kalau dari sisi bisnis, jadi si cyber security framework ini based on risk, Pak. Jadi lebih ke arah resiko bisnis itu seperti apa ketika kita melakukan atau menerapkan cyber security framework ini. Ini juga bisa diterapkan di small, medium, sama high business. Nah, perbedaannya apa Pak? Komunikasi di sini adalah ketika kita terjadi insiden, nyatakan aja kita terjadi insiden, akan melakukan perbaikan, kita punya tim investigasi sama forensik, kemudian time kita akan up kembali misalkan 10 menit. Nah, biar apa Pak? Ini kita harus komunikasi itu biar trust dari customer atau trust dari stakeholder itu tetap Pak. Walaupun memang secara insiden itu trust dari masyarakat pasti akan turun. Nah, gimana caranya supaya nggak turun banget? Ini kita komunikasikan bahwa kita terjadi insiden. Kemudian kalau udah misalkan kembali normal lagi, baru kita komunikasikan sistem kita sudah up. Bapak Ibu misalkan bisa menggunakan layanan kita lagi. Nah, jadi pentingnya sekarang media sosial itu alat buat komunikasi dengan customer itu penting. Ketika kita terjadi insiden, jangan sampai insiden kita itu diketahui oleh akun Lambiatur atau apa gitu. Jadi atau media lain. Jadi jangan sampai mereka lebih tahu duluan. Gitu. Kita harus catatkan kita terjadi insiden. Oke, itu perbedaannya. Nah, ini kalau bicara tentang cyber security itu adalah step-nya adalah di insiden, Pak.
Jadi ini adalah misalkan pre-insiden. Nah, ini pre-insiden. Nah, pre-insiden itu ngapain aja, Pak? Itu adalah manajemen audit sama technical audit. Itu. Nih, kita akan bedakan apa perbedaan audit sama forensik atau investigasi. Jadi manajemen audit, technical audit itu ISO 19001 sama 27001. Nah, terus kemudian setelah terjadi insiden, nah insiden di sini yang lagi during nih, lagi live nih, kita melakukan monitoring sama detection sebagai insiden. Itu 27035 sama 27039. Nah, setelah kejadian baru namanya post insiden kita melakukan namanya investigation sama digital forensik atau cyber law. Itu di ISO 27035 sama 27037. Ini penanganan barang bukti. Nah, secara keseluruhannya ini cyber security ada 27032. Apa perbedaan audit sama investigasi? Nah, kan sama nih. Kita melakukan audit. Nah, setelah kejadian itu melakukan audit. Sebenarnya itu definisi kurang tepat, Pak. Audit itu adalah based on paper. Kalau forensik itu adalah based on evidence. Nah, jadi kita kalau ngaudit kan, ini papernya kita sama nggak dengan standar misalkan. Ada dokumen ini nggak? Ada dokumen ini nggak? Terus ada SOP nggak? Kayak gini. Itu adalah audit. Nah, di sini juga ada namanya IVA, Pak. Penetration apa? PA itu vulnerability assessment atau pentest. Ini untuk technical auditnya seperti itu. Nah, perbedaannya itu, Pak. Kalau forensik itu adalah post incident, kalau audit itu adalah pre-incident. Jadi investigasi forensik adalah post incident. Based on-nya dia based on evidence, barang bukti digital, handphone, laptop, gitu. Seperti itu. Oke, itu konsep-konsepnya. Nah, kemudian kita belajar tentang ilmu forensik itu apa? Ilmu forensik, Pak. Ilmu forensik, ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti. Jadi ini adalah pekerjaan spesial di sini, karena dia harus menguji barang bukti. Ini bukti ini si laptop ini kejadiannya apa gitu. Nah, itu harus dilakukan oleh orang-orang spesialis di sini. Nah, ini definisinya digital forensik. Lupa kemarin nggak menyantumkan referensinya. Nah, ini sejarah forensik digital, Bapak Ibu. Ini Hans Gross, ini ahli forensik pertama kali. Dia, Hans Gross tahun 1847-1915. Jadi dia melakukan suatu kejadian kriminal, itu dia pertama kali. Terus kemudian dibentuklah di sini FBI 1932. Itu pertama kali dia melakukan adanya bagian divisi forensik di sini. Terus kemudian Florida Computer Crime Act, jadi pertama kali computer crime itu dimasukkan ke dalam perundang-undangan di Florida. Terus kemudian Franz Galton 82 sama 1911, dia pertama kali merekam sidik jari. Nah, terus kemudian pada tahun 92 pertama kali forensik digital masuk ke dunia akademis. Terus kemudian pada tahun 95 terbentuk pertama kali organisasi tentang penanganan barang bukti. Barang bukti digital di sini. Ini organisasi yang khusus dia IOC ini organisasi khusus bagi pengelolaan barang bukti. Nah, pada tahun 2000 itu pertama kali laboratorium komputer forensik itu dibangun, Pak, di FBI. Gitu, di FBI dibangun. Terus kemudian pada tahun 2002 pertama kali organisasi Swedge, organisasi nirlaba, dia mempublish buku tentang digital forensik. Swedge ini mantap, Pak, ininya. Terus kemudian Simpson Garfinkel pertama kali dia menganalisa investigasi forensik keterhubungannya. Oke, nah ini tujuan digital forensik, Pak, membantu memulihkan, menganalisa, melestarikan komputer materi terkait sedemikian rupa sehingga membantu investigasi untuk penyajikan bukti di pengadilan, membantu mendalilkan di balik mendalilkan motif di balik kejahatan atau identitas pelakunya, terus merancang prosedur di TKP itu supaya barang bukti tidak rusak. Terus kemudian memulihkan atau merecovery file yang sudah terhapus, kemudian memvalidasinya.
Terus mengidentifikasi bukti dengan cepat, memperkirakan ada dampak potensi ketika si barang bukti ini tidak segera ditangani. Nah, dia menghasilkan laporan yang lengkap Pak di sini, karena ini based science ya, kalau si forensik ini. Oke, terus mempertahankan bukti dengan mengikuti chain of custody. Chain of custody itu adalah rantai barang bukti itu ke siapa aja, itu didokumentasikan Pak. Jadi misalkan barang bukti masuk ke laboratorium forensik, nah itu dari siapa yang megang itu dicatat kapan, siapa, ngapain, terus dipegang sama analis yang lain kapan, ngapain, tanggal berapa, dokumentasikan semuanya. Nah ini prinsip-prinsip forensik digital Bapak Ibu. Kalau misalkan kita bicara forensik digital, ini 4 prinsip ini udah harus udah jadi bagian dari pekerjaannya gitu. Udah jadi istilahnya di luar kepala lah. Jadi setiap apa yang dilakukan itu 4 prinsip ini harus dipegang. Ini prinsipnya berdasarkan APO, suatu organisasi dari kepolisian UK. Dia mencantumkan 4 prinsip dari forensik digital. Pertama, terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik tidak mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya. Jadi secara sederhana key point-nya adalah integritas data. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu adalah merubah barang bukti. Yang kedua adalah, prinsip yang kedua adalah personil yang menangani bukti elektronik harus berkompeten, terlatih, mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dilakukan, dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan barang bukti. Jadi yang poin yang kedua adalah personilnya harus kompeten. Gitu. Dan dia dapat menjelaskan segala sesuatu tindakan yang dia lakukan. Contoh misalkan di mobile tuh atau misalnya di komputer forensik atau di live forensik nanti itu bisa merubah data misalkan kalau misalkan kita mau ini tuh kemungkinan ini bisa merubah data. Nah kita jelaskan kenapa kita melakukan hal itu Pak. Itu jelaskan. Contoh misalkan saya akan jelaskan di komputer dalam kondisi nyala Pak. Prosedurnya itu di forensik itu beda Pak. Ketika ada komputer kita di TKP itu menemukan komputer dalam kondisi nyala dan mati, itu prosedurnya beda. Prosedurnya beda. Kalau kita menemukan dalam kondisi nyala, nah itu kita ada namanya prosedurnya itu melakukan live forensik. Live forensik itu kalau Bapak lihat misalkan di Windows, itu klik di bagian bawah, itu ada test manager. Nah, itu ada proses-prosesnya tuh. Nah, live forensik itu kita nge-capture itu semua, Pak. Ngambil dari memorinya. Jadi kan kalau ada dua nih, Pak, ada istilahnya ada volatile data, ada non volatile data. Volatile data itu adalah suatu storage yang membutuhkan catu daya di sana, membutuhkan listrik di sana. Artinya si sistem itu harus dalam kondisi menyala. Kalau misalkan nggak dalam kondisi nyala, itu hilang datanya, volatile data. Salah satunya adalah yang tersimpan di RAM. Nah, RAM itu kalau misalkan Bapak komputer mati, itu kita nggak bisa ngambil isi dari data si RAM-nya itu. Tapi kalau dalam kondisi si sistem itu dalam kondisi hidup, kita bisa ngambil semuanya, Pak. Proses-prosesnya itu semuanya kita ambil. Nah, itu melakukan forensik di sana. Nah, nanti Bapak ada suatu ketika dapatin servernya itu dalam kondisi nyala, ada pekerjaan di forensik yang memang itu pasti merubah data. Nah, Bapak dijelaskan di sana. Makanya di sini prinsip kedua itu harus kompeten. Karena dia harus mampu menjelaskan setiap segala tindakannya. Gitu. Nah, kalau misalnya komputer udah ngelakukan live forensik, nyala itu, ya udah kita matikan. Nah, matikan juga ada prosedurnya di sini. Dia harus dijelaskan juga. Gitu. Kalau misalkan kita dalam kondisi nyala, kita mematikan shutdown, itu nggak boleh Pak di forensik. Shutdown atau matikan tombol powernya itu nggak boleh gitu, nggak boleh di forensik. Nah, salah satunya itu kita cabut Pak yang powernya. Kan kalau misalkan di PC itu kan ada kabel power ya, kabel power yang pertama adalah ujung yang pertama adalah tercolok ke kontak, satu lagi ujung yang tercolok ke power supply. Nah, kita di mana Pak nyabutnya? Nah, ya Pak nyabut listriknya itu nggak boleh juga. Kita nyabut di stop kontak kabel soket itu nggak boleh. Itu kita harus nyabut yang di
power supply. Nah, itu sehingga tuh prosedur seperti ini tuh ada di forensik. Jadi perlakuannya ya. Jadi makanya si ahli forensik harus menjelaskan seperti itu. Yang prinsip yang ketiga adalah chain of custody, harus dipelihara dengan cara setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik harus didokumentasikan. Fotonya harus berbagai angle, Pak. Di depan, di samping, arah 60 derajat, 30 derajat, atau secara keseluruhan dari belakang, dari atas gitu. Berbagai angle. Gitu. Sehingga jika pihak lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dituliskan akan diperoleh hasil yang sama. Jadi prinsip yang pertama integritas data, prinsip kedua adalah personal kompeten, prinsip yang ketiga adalah chain of custody dan audit trail. Jadi didokumentasikan dan audit trail. Supaya apa? Supaya forensik ahli forensik, misalkan kita di JPU ya, jaksa penuntut umum. Satu lagi dihadirkan lagi ahli forensik dari lawyer gitu kan. Sehingga ahli forensik dari lawyer dapat melakukan forensik memperoleh hasil yang sama. Karena ahli forensik itu adalah apa, Pak? Sains gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu harus sama. 2 tambah 2 dia juga harus sama. Terus misalkan kita pakai tools X misalkan, ya si lawyer juga harus menghadirkan ahli forensik menggunakan tools X gitu. Biar hasil yang sama. Kalau tools yang berbeda ya pasti nggak jauh berbeda gitu. Pasti sama. Karena forensik itu sains gitu. Terus yang keempat adalah setiap tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi hukum terkait. Jika tindakan kejahatan melibatkan 2 atau lebih yurisdiksi hukum, maka perlu diperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Jadi based on prosedur, based on aturan di sana. Kalau misalkan itu antar negara, kita harus mengikuti aturan di negara tersebut. Gitu. Makanya agak susah ketika misalkan menangani misalkan server data-data kita misalkan di Google, kesimpan servernya di Singapura. Ya kita harus mengikuti yang di Singapura. Kayak gitu. Jadi prinsip yang pertama adalah integritas data, prinsip kedua adalah kompeten, prinsip yang ketiga adalah chain of custody dan audit trail, prinsip keempat adalah regulasi. Nah ini Pak, ngapain aja sih forensik digital? Nah, pertama framework-nya saya ngambil yang paling sederhana. Walaupun misalkan banyak, ada 5 proses, 6 proses, 7 proses, 8 proses. Kita ambil yang sederhananya, yang dapat kita pahami secara umum. Pertama, collection, Pak. Barang bukti kita kumpulkan, itu device. Kita kumpulkan, kita ambil semua barang bukti. Nah, kemudian kita periksa di sana. Periksa di sini adalah, jadi dalam bentuk misalkan, evidence-nya misalkan handphone atau laptop, ini kan kita pegang ya Pak. Kita kalau menganalisa itu gimana? Dia dalam bentuk hardware. Nah, kita konversikan dia ke dalam bentuk satu file. Itu namanya imaging biasanya. Nanti apa bedanya imaging sama cloning itu lebih detail lagi. Ada perbedaannya. Apa perbedaan dengan copy file gitu kan? Itu. Nah, ibaratkan dari satu hardware ini kita periksa, kita imaging dalam bentuk satu file. Jadi satu file itu sama persis dengan hardware kita. Jadi satu file itu yang nanti kita akan melakukan periksa itu sama dengan yang file ini, hardware ini. Jadi tidak ada satu bit pun yang berbeda. Itu sama persis. Itu melakukan imaging itu. Jadi misalkan hard disk di laptop kita ambil kan, hard disk di PC misalnya kita ambil, kita lakukan akuisisi namanya Pak, kita lakukan imaging dalam bentuk satu file. Satu file itu setara dengan yang si hard disk tadi gitu. Cuman hard disk itu dalam bentuk PC kita pegang, satu file itu nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa lihat dan kita periksa. Nah, satu file itu kita analisa. Dia dalam bentuk data, kita analisa. Analisa itu beberapa informasi di sana, Pak. Misalkan kejadiannya apa, kita capture, ambil informasinya apa. Misalkan kejadian hacking, ini ada tools hacking di sana, baru kita analisa. Nah, setelah kita melakukan analisa pemeriksaan, baru kita dokumentasikan report. Nah, ini jadikan evidence nanti dihadirkan di persidangan reportnya ini sebagai bukti petunjuk. Oke. Nah, ini perkembangan forensik digital, Pak. Jadi edge forensik. Edge ini mengambil dari definisi dunia kesehatan, Pak. Edge. Edge itu apa, Pak? Tahu, Pak?
P3K. Penanganan penanganan pertama kecelakaan lah, P3K lah. Nah, di forensik di dunia di Jawa forensik ada tidak forensik kayak tadi Pak saya sebutkan ketika dalam kita menemukan di TKP itu kondisi komputer dalam kondisi nyala atau mati. Kalau nyala yang tadi kita lakukan lab forensik, kita ambil memorinya, terus kita matikan, cabut kabelnya yang di power supply, terus kita bongkar PC-nya, kita ambil hard disk-nya. Nah, itu. Terus Pak gimana Cak kalau misalkan komputer dalam kondisi mati? Ya udah tinggal bongkar apa? PC-nya, ambil hard disk-nya. Pak, kalau laptop gimana, Pak? Itu kan nyabutnya gimana? Oke, kalau laptop adalah kalau misalkan laptop dalam kondisi nyala, ya udah si chargernya dicabut dulu, kan masih dalam nyala. Nah, ambil baterainya. Cabut langsung baterainya. Jadi pertama kita lakukan dulu tuh, misalnya laptop dalam kondisi nyala, lakukan lab forensik, ambil datanya yang isi RAM, prosesnya RAM-nya itu, ambil memorinya, capture, sudah selesai, terus kita cek di sana ada enkripsi atau enggak, ada BitLocker atau enggak. Kalau misalnya ada BitLocker, kita matikan BitLocker-nya, terus ada enggak proses lain yang terenkripsi drive-nya gitu kan. Pakai aplikasi lain kita matikan. Udah selesai, baru deh matikan. Matikannya bukan di shutdown, bukan di hard reset atau misalkan ditekan powernya, bukan seperti itu. Ambil baterainya. Pak, kalau udah embed gimana? Ya udah coba bongkar, ambil baterainya. Jadi kita bongkar yang bagian belakangnya, cabut baterainya. Itu langsung mati. Kenapa Pak seperti itu? Kalau misalnya kita shutdown, itu ada perubahan data di sana Pak. Di bagian namanya virtual memory. Itu akan berubah di sana. Ada perubahan di sana. Jadi nanti ketika Bapak melakukan analisis forensik, itu nanti kecatat Pak. Anda kedetek melakukan shutdown di sana. Ada perubahan data di sana. Ingat prinsip yang pertama Pak, integritas data. Terus Pak kalau misalnya hard reset, saya tekan si powernya itu kedetek juga. Itu nanti ada perubahan data di sana, di virtual memory-nya. Oke, seperti itu. Cerdas forensik, kalau dalam kondisi mati, ya udah tinggal diambil. Terus gimana Pak kalau misalkan saya punya server yang harus nggak bisa di shutdown, harus nyala terus. Ya udah Bapak melakukan live akuisisi. Live akuisisi ada namanya pakai Didi, terus ada namanya ya ada aplikasi lain juga pakai bisa ngambil memorinya sama bisa ngambil physical drive-nya diambil trace forensik. Terus kemudian Pak server saya aplikasinya virtual mesin Pak gitu. PM Pak, gimana caranya? Ya gampang. Caranya kalau kita mau ngambil memorinya ya disuspend, tinggal diambil .pmem-nya. Terus kemudian habis itu dijalankan ya udah melakukan diambil PMDK-nya. Harus dalam kondisi mati kalau itu virtual mesin. Seperti itu. Itu trace forensik. Jadi semua dokumentasikan Pak di TKP kita dokumentasikan. Terus yang kedua adalah komputer forensik. Komputer forensik yang tadi di PC, laptop. Nah, komputer forensik itu tidak jauh dari 3 besar Pak OS-nya. Di Linux, di Windows, di Mac. Nah, Bapak juga harus tahu tiga-tiganya. Tiga-tiganya harus tahu OS ini apa aja sih, file sistemnya apa aja. Misalkan di Windows itu ada NTFS. Itu nanti beda Pak file sistemnya. Nanti ketika Bapak hard disk satu file yang sudah di-cloning, itu lihat file sistemnya dia pakai apa. Kalau file system tuh kalau NTFS atau di Windows itu namanya sistem 32 itu, Pak pernah bukan folder sistem 32, itu posisinya pasti di C, pasti di Windows, pasti sistem 32 gitu. Sana ada registry gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan di Linux itu gimana, Pak? Saya pengen tahu orang login itu di mana. Itu beda lagi file sistemnya. File sistem di Linux itu ada extension 4, terus misalkan ada juga extension P32 gitu. Itu beda-beda. Di macOS juga ada HFS gitu. Seperti itu. Jadi minimal di komputer forensik itu dari si komputernya. Dia file sistemnya apa? Apalagi yang sekarang sudah ada namanya file sistem ZFS, Pak. Itu paling jadi tantangan di dunia forensik. Punya nyasan.
Terus kemudian mobile forensik nih, mobile forensik tuh harus si handphone tuh harus dalam kondisi nyala gitu Pak, harus dalam kondisi nyala. Nah, satu lagi di komputer forensik tuh ada namanya word blocker Pak. Word blocker itu apa Pak? Word blocker itu adalah biar kita melakukan akuisisi, melakukan imaging itu dari hard disk itu kan ketika Bapak nyolokin USB ya, itu sebenarnya di USB itu tercatat Pak. Bapak nyolokin USB seperti biasa, itu si USB itu ada perubahan data di sana. Ada perubahan data di sana, di USB-nya ada perubahan data. Pernah tercolok atau apa, ada apa registrinya di sana. Nah, gimana cara menghindarinya si HDD ini supaya tidak berubah? Itu ada namanya word blocker. Ini Pak, word blocker itu kalau saya di sini tuh. Nah, di sini Pak. Di sini tuh ada namanya word blocker Pak. Gimana cara si hard disk ini ketika akan melakukan cloning ke SSD ini yang kuning, itu dia tidak berubah data di sini. Nah, di sini ada namanya aplikasi di sini namanya word blocker. Word blocker itu adalah logikanya adalah memposisikan sistem ini atau komputer kita atau sistem kita itu tidak bisa menulis ke sini, ke si hard disk. Jadi bukan si hard disknya di word blocker, tapi sistem ini disetting supaya nggak menulis inputan apapun yang masuk ke sistem ini. Itu ada di word blocker. Ada kalau misalkan di register itu di HK local machine bisa di sana. Nah itu word blocker. Jadi ketika kita akan cloning ini nggak akan berubah datanya karena di sebenarnya di word ditutup gitu. Kita cuma bisa membaca doang. Itu word blocker. Nah kalau di handphone Pak itu nggak ada. Dia harus dalam kondisi nyala dan harus terhubung dengan tools mobile forensik. Nah di sini tantangannya apa Pak? Ada iOS, ada Android, ada Symbian. Itu harus tahu juga file sistemnya, sistem apa, filenya itu seperti apa. Kayak arsitektur filenya itu seperti apalah. Itu namanya file system. Nah, kemudian ada namanya network forensik. Network forensik itu kayak, yaitu Pak, file picap. Nah, Bapak capture jaringan, nah itu sifatnya volatil Pak. Jadi kalau udah dalam kondisi si routernya mati, ya udah hilang. Kita nggak bisa ngambil bukti-bukti di sana. Terus ada namanya audio forensik yang tadi. Jadi audio forensik itu membandingkan pola Pak, pattern di sana. Nah, misalkan ini suara siapa gitu, itu bisa analisa di sana. Terus ada namanya video forensik. Nah, jadi tadi tuh kan video itu adalah gambar yang berjalan. Nah, setiap di video itu kalau ada perubahan pixel satu aja, itu disebut satu frame. Jadi bisa dibayangkan 1 detik itu berapa frame. Ada 10, ada 5, ada banyak pokoknya tergantung perubahan frame-nya itu. Jadi dibayangkan 1 detik itu berapa frame kita menganalisa pergerakan pixel. Terus ada namanya cyber forensik, ini yang sedang ramai sekarang. Pengetahuan dia itu apa? Pertama dia harus tahu namanya komputer forensik. Kalau misalkan kondisi handphone terkoneksi dengan komputer si attacker. Nah, itu lengkap semuanya, Pak. Dia harus tahu namanya komputer forensiknya. Dia harus tahu mobile forensiknya. Dia harus tahu network forensiknya. Dia harus tahu memori forensik, kan ada memorinya tuh. Memorinya di sana ada RAM-nya di sana. Terus kemudian dia juga harus tahu namanya malware forensik. Ini pasti malware nginjek gitu. Ada beberapa yang harus skill yang dikuasai ketika kita di cyber forensik ini. Nah, memori forensik itu ada RAM-nya, Pak. Harus dalam kondisi nyala karena dia termasuk volatil data. Kalau non volatil itu HDD, SSD. Jadi dalam kondisi mati itu kita bisa ngambil. Misalkan HDD eksternal kan HDD eksternal mati, terus kita konekin, datanya masih ada. Gitu. Kalau misalkan RAM itu dalam mati, terus kita konekin nggak bisa, datanya berubah lagi pada saat itu. Gitu. Jadi RAM itu memori itu termasuk volatil data yang hilang. Nah, si network juga termasuk itu Pak, capture itu termasuk volatil data. Gitu. Ada kemudian namanya malware, ini memori forensik yang sedang ramai sekarang. Kita bisa menganalisis prosesnya Pak. Jadi executable dari si file dia kemana-mana aja itu di memori forensik ketahuan semua. Ransomware
buat dapetin key dari sini. Malware ngapain aja, dia ke file-file apa aja di sini di memori forensik. Semuanya di sini nih. Aktivitas malware itu di sini semua. Itu. Terus kemudian malware forensik. Jadi malware forensik itu ada namanya static sama dynamic analisanya. Ya malware lah. Malicious software. Terus ada namanya cloud forensik. Nah, ketika kita melakukan mobile forensik, itu kan ada cloud, Pak. Misalkan iPhone, dia terhubung dengan iCloud. Nah, gimana caranya kita ngambil ngakuisisi di cloud-nya dia? Atau di Android pakai Google Drive, kita ngambilnya gimana? Terus sekarang sudah ada juga Dropbox, Google Drive, ada OneDrive di Microsoft. Itu adalah cloud as a storage. Nah, sekarang lagi ramai namanya cloud as a service, Pak. Seperti apa, Pak? Seperti Amazon Web Service, AWS, punyanya Amazon. Ada namanya GCP, Google Cloud Platform, punyanya Google. Ada namanya Azure, punyanya Microsoft Azure. Ada namanya Alibaba Cloud, punyanya Alibaba. Ada namanya IBM. Sekarang tuh Telkom ada deh. Telkom apa ya, saya lupa. Telkom Cloud atau Telkom Siba. Nah, jadi apa? Sekarang tuh layanan Cloud as a Service tuh, jadi logikanya itu Bapak nggak punya spek tinggi laptopnya atau sistemnya. Ya udah, kita subscribe, kita sewa ke si AWS. Di sana sudah ada service-service di sana. Kalau Bapak misalkan kerjanya machine learning, nggak perlu kan, mesinnya butuh resource yang gede ya. Ya di sana sudah ada. Tinggal Bapak klik, udah jalan tuh. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan startup pakai cloud as a service. Daripada dia bikin data center atau dia co-location pakai data center misalkan si X, perusahaan X, ya udah kita mendingan ini aja pakai sewa aja di AWS gitu, subscribe dengan biaya yang, karena memang dia biayanya itu tergantung kebutuhan yang kita pakai, demand-nya gitu. Kalau kita pakai 8 GB ya kita bayar 8 GB. Kalau misalkan di data center seperti kita ngebangun server biasa, misalkan kita ngebangun server misalkan 1 terabyte, yang kita pakai cuman misalkan 200 GB gitu kan. Tapi kita membeli storage-nya 1 terabyte gitu. Misal 1 terabyte itu misalkan 1 juta. 1 juta. Yang kita pakai cuman 200 GB. Jadi ada yang efektif di sana 800 GB yang nggak kita pakai. Nah, kalau di cloud yang kita pakai aja, Pak. Jadi kita nggak ngebeli 1 terabyte, enggak. Kita ngebelinya yang kita pakai 200 GB. Berapa biayanya dihitung nanti di akhir bulan. Itu. Terus layanannya apa aja. Itu yang ditawarkan sekarang cloud service dari provider. Itu karena bukan biaya hosting gitu. Nah, di cloud ini ada IaaS, PaaS, sama SaaS, infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Kayak traffic base, platform as a service, dan software uang dari kita di si customer. Nah, itu namanya software as a service. Kita cuma pengen PM-nya aja, Pak, aplikasinya, ya udah itu adalah IaaS. Seperti itu, Pak. Ada namanya audit forensik. Nah, audit forensik ini berbeda nih, Pak. Pak, kok ada audit sama forensik? Yang ada referensi menyatakan bahwa audit forensik itu dia ke arah finansial, Pak, forensiknya. Ke arah finansial, accounting. Ya di sini. Terus ada namanya visual forensik, mobil Tesla terhubung dengan remote, bisa ke handphone atau lain-lain. Nih, kita analisa di sini. IoT juga termasuk. Misalkan gerbang Bapak pakai IoT, kita bisa analisa di sini visual forensik. Drone juga masuk sini. Ada namanya anti forensik. Anti forensik itu dia kegiatan untuk menghalang-halangi kita melakukan forensik, Pak. Contohnya enkripsi, kriptografi. Jadi waktu itu BSSN itu udah sepaket, Pak. Ada forensiknya sama anti forensiknya. Karena dia belajar kriptografi, dia juga belajar forensik. Gitu. Jadi dua-duanya. Gitu. Salah satunya enkripsi. Nah, ini ada namanya forensic readiness, Bapak Ibu. Jadi adalah keadaan organisasi yang telah menyelesaikan upaya untuk mempersiapkan penyelidikan forensik dengan benar. Kebijakan didukung oleh fondasi proses yang berulang dan dilakukan dengan personel yang terlatih dengan baik. Jadi intinya forensic readiness, kesiapan melakukan investigasi forensik itu cuma ada 4 ini ya doang, Pak. Polisi, kebijakan. Di sini ada repeatable atau operational prosedur. Pak, kok
Kayaknya polisi sama prosedur sama, beda Pak. Kalau prosedur itu adalah repeatable Pak. Terus yang mulai ada perubahan tergantung teknologi. Ini adalah polisi itu adalah suatu kebijakan ketetapan di sini. Saya misalkan ini SOTK-nya lah yang menyatakan bahwa di unit Bapak ada namanya forensik. Nah, di sini SOP-nya itu prosedur Bapak melakukan forensik. Lebih turun lagi. Nah, ini ada tren personil yang terlatih di sini. Sertifikasinya harus ada. Keahlian forensik di sini harus ada. Pengalaman di sini harus ada. Terus kemudian ada fasilitas dan equipment. Equipment-nya seperti tools forensik. Fasilitasnya seperti laboratorium forensik. Gitu. Jadi harus ini. Kalau misalkan mau forensik, benar-benar forensik readiness ini. Harus terpenuhi ini. Nah, ini di berbagai negara, Bapak Ibu, cuman ini doang sebenarnya. Layanan forensik di berbagai negara itu. Mau di US, Amerika, Malaysia, Singapura, Indonesia, ini BSSN, cuman ini doang. Ya, layanan forensik digital meliputi forensik komputer, server, mobile phone, lain-lain cloud juga ada. Layanan data recovery, hadis rusak di recovery. Sama keterangan ahli. Itu di sini. Bisa di persidangan atau bisa kasus perdata atau pidana. Nah, menurut alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, alat bukti yang sah itu terbagi menjadi 5, Pak. Ini berdasarkan hierarkinya di sini. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kalau udah cukup keterangan saksi, udah selesai. Terus kenapa ada keterangan ahli? Logikanya seperti ini, Pak. Kenapa dibutuhkan ahli di dalam persidangan? Hakim itu tidak punya pengetahuan tentang misalkan ini ya, ada kasus pembunuhan di TKP didapatkan pisau sama darah. Nah, hakim nggak tahu ini darahnya siapa, nah, ini pisaunya siapa, nah, dipegang oleh siapa. Kadang pisau punya kita, cuman dipakai orang lain. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, maka dihadirkanlah seorang ahli. Kenapa? Karena si pisau itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Darah itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian si pisau itu tidak bisa disumpah karena dia tidak bisa bicara. Terus kemudian si darah juga nggak bisa disumpah karena dia nggak bisa bicara. Nah, harus dihadirkan seorang ahli yang bisa menjelaskan ini darahnya siapa, ini pisaunya siapa, ada nggak keterhubungan pisau dengan darah. Ada nggak misalkan keterhubungan si pisau ini dipegang oleh tersangka, ada nggak sih jejak-jejak tersangka di pisau itu? Gitu. Maka dihadirkan seorang ahli di sini. Gitu. Ahli itu disumpah, bisa bicara, gitu. Dia bisa menjelaskan. Itu filosofi kenapa dibutuhkan seorang ahli di sana. Sama komputer, hakim nggak tahu nih komputer ini dilakukan alat untuk melakukan hacking. Nah, dihadirkan seorang ahli di sana, ahli forensik di sana. Dia bisa menjelaskan komputer ini seperti apa, keadaannya seperti apa, aktivitasnya apa aja yang di-delete, gitu. Apa yang terkoneksi dengan tersangka atau korban, misalkan server PTX gitu. Ada nggak keterkaitannya? Kita lihat ada nggak IP yang terkoneksi kepada si server X, perusahaan X gitu. Aktivitasnya match nggak tanggalnya, gitu. Seperti itu. Ini adalah surat-surat dokumentasi, ini petunjuk evidence termasuk ke petunjuk di sini. Baru keterangan terdakwa. Seperti itu filosofinya. Ini terminologi evidence, ini APO, suatu organisasi kepolisian di UK. Ini based on physical base. Ini disebut electronic evidence, komputer, laptop. Itu. Komputer, laptop, HP, drone, itu electronic evidence. Database-nya disebut terminologinya digital evidence. File, terus aplikasi Microsoft Word, nah itu digital evidence. Terus ada informasi di sana, teksnya itu transfer dari A ke B, nah itu digital evidence. Ini di ISO 27037 namanya digital device. Kalau based on datanya digital evidence. Kalau di Undang-Undang ITE disebut dengan sistem elektronik, Pak. Laptop, komputer, PC, mobile phone, server, itu termasuk sistem elektronik namanya. Nah, kalau data, itu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Apa perbedaan informasi elektronik dan dokumen elektronik?
Dokumen elektronik itu adalah aplikasi Microsoft Word. Atau ada satu file PDF, misalkan transfer.pdf. Itu adalah dokumen elektronik. Di dalam transfer.pdf ada informasi transaksi dari A ke B. Nah, informasi transaksi A ke B itu disebut informasi elektronik. Jadi informasi elektronik adalah bagian dari dokumen elektronik. Nah, kalau Forli menamakan physical base-nya itu barang bukti elektronik. Kalau database-nya itu barang bukti digital. Ya, terminologi seperti ini. Nah, ini contoh bukti elektronik, Pak. Handphone, flash, CCTV, kamera, router, hard disk, digital recorder, musik video player. Nah, untuk bukti digital ini ada video file, deleted file. Jadi deleted file itu nggak bisa kita lihat, Pak. Kalau Bapak buka, misal komputer Bapak di partisi C, D, itu kan kelihatan tuh. Nah, kita bisa mendapatkan deleted file itu melakukan forensik di sana. Lost file, file select ini. Nah, ini harus tahu juga. Nah, posisi hadis di mana Bapak Ibu? Ini hadis di sini. Jangan lupa kalau misalkan mau nyabut hadis, itu biasanya dia ada mode di sampingnya. Jadi kemarin saya waktu junior saya di take up itu, Bang, ini susah dicabut, Bang. Saya langsung terjunin aja, junior yang baru masuk, saya terjunin ke lapangan. Bang, ini nggak bisa dicabut. Ternyata murnya dia yang di samping nggak dibuka, gitu. Makanya susah. Ini power supply-nya di sini. Jadi nanti kalau misalkan itu live forensik, kalau udah live forensik, dimatikannya itu cabut yang kabel yang di power supply ini, bukan di stop kontaknya. Nah, ini RAM. RAM tuh kalau misalkan di dalam kondisi mati nggak akan dapat apapun. Kita ambil RAM-nya nggak akan dapat apapun. Dia harus dalam kondisi nyala. Nah, ini Pak, di dunia ini disebutnya cybercrime analytic, Pak, atau investigator, atau common job title-nya ada digital forensic analyst, atau bisa disebut juga cyber forensic analyst atau computer forensic analyst. Rata-rata di dunia salary-nya sekitar $93.000 per annual untuk forensik itu, dan request edukasinya itu sekitar 62% itu sarjana, terus 24%-nya 24 itu sekitar postgraduate. Nah, ini forensik itu termasuk dalam lingkup investigasi. Nah, total job opening saya juga lupa nih tahun berapa, tahun 2020 nggak salah. Itu sekitar 910. Sekarang udah ribuan. Karena semua perusahaan-perusahaan udah ke digitalisasi. Harus ngamanin data dan harus dilakukan analisa forensik di sana. Nah, ini sertifikasi yang dibutuhkan, ini SANS, GIAC, ini organisasi internasional. Itu GIAC ini paling keren nih kalau GIAC. Ada CSP, NCAS, Certified Examiner. Ini proprietary tools, Pak, di sini. Jadi ada perusahaan yang memang namanya NCAS, Software Guidance namanya. Ini jadi keahlian tuh di samping kita keahlian sertifikasi keahlian kita di forensik, kita ada namanya keahlian tools di sana. Misalkan mobile, ada namanya Celebrate. Terus ada namanya di komputer namanya NCAS, Certified Examiner. Dia punya keahlian di tools itu. Kayak top skill yang biasa diminta komputer forensik Linux, ini bisa dibaca. Oke. Nah, ini job board. Nah, ini per Mei 2020. Nah, untuk CFI untuk hiringnya sekitar 106. Itu di LinkedIn job itu yang dibutuhkan sekitar 253. Total 567. Nah, Bapak kalau misalnya sertifikasi GCFS sama GCFE di GIAC dari SANS, itu totalnya itu sekitar 2062, lebih banyak permintaannya. Karena paling bergengsi lah, paling bergengsi. Nah, ini referensi saya, guru saya ini semua. Di Jawabannya Pak Nu, terus di mobile tuh Pak Andri Puspo, Pak Ferry, saya sering baca buku komputernya, ini Pak Eko Rajid, seminarnya Pak Eka Sutisna, dan lain-lain. Ini saya biasa di Design Institute, terus biasa saya di Google, biasanya di ini. Saya tuh biasanya di GitHub, lebih banyak referensinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.